Tapi kami nggak tahu cara ngumpulkan berasnya gimana Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang kalau ada orang nanya saya, mudah aja. Gimana cara ngumpulkan beras Pak Ustadz? Pergi kalian ke Pontianak, cari kapal Munzalan, kalian copy programnya. Simple ternyata. Bukan berat-berat, betul. Simple aja. Anda mau selamat dari pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Kata jamaah, tak mirip macam Ustaz Taki Malik. Ternyata simpel saja. 1000 sehari maka sudah menjadi orang selamat dari pendusta agama. Kalau 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah libur. 1000 sehari kerincing, 1000 sehari, 25.000 kirim. Duit orang Pontianak untuk orang Pontianak. Ternyata di Pontianak sendiri baru terkumpul 80 ton. Bandung 130 ton. Target mereka 150. Pontianak ini sendiri, santri-santri yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak khusus, itu baru selamat santrinya dari tak makan kalau terkumpul 100 ton lebih. Mudah-mudahan tercapai insya Allah. Amin. Penasaran saya, apa yang membuat artis-artis musyawarah datang kemari untuk mengkopi program? Ustaz-ustaz datang kemari untuk mengambil program dari kapal Munzalan. Rupanya ada magnetnya. Sama macam kita waktu kecil dulu main magnet-magnet di pasir. Lengket itu. Lengket. Yang paham berarti udah tua. Anak sekarang tak tahu lagi main itu. Ada magnet-magnet dimainkan ke pasir, lengket butiran-butiran besi. Jadi rupanya ada magnetnya di Pontianak ini. Saya orangnya suka penasaran, kenapa bisa terkumpul beras sampai 180 ton? Kok kenapa sampai orang berdatangan? Setelah saya jalan-jalan, saya telusuri, magnetnya ternyata ada pada Ustadz Luqmanul Hakim. Datang orang membawakan duit 1 miliar. Ini kejadian yang baru. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang orang bawa duit sekoper, duit cash. Dalam hati saya, dalam hati lubuk hati paling kecil, aku paling tidak sekepal dapat juga. Masa kita dekat lama berkawan tak dapat kan? Dapat juga. Saya pun gimana Pak Ustaz? Oh mantap, saya bilang, mainkan. Tiba-tiba saya dengar kabar, tidak saya tanya, tak ada saya tanya dia. Jadi Ustaz gimana duit 1M kemarin? Tak ada saya tanya. Habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Dalam hati saya, kok tahu gini bagus saya tak datang kemarin. Habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Padahal kalau mau dia dipakainya untuk membangun masjid kapal Munzalan, selesai. Tapi dia ingin nanti kalau ditanya Allah di akhirat, apakah kau sudah selamatkan perut fakir miskin? Banyak orang sekarang bangga, pesantren besar, masjid megah, luar biasa. Tapi anak fakir miskin bayar uang sekolah. Wow. Anak-anak tak bisa masuk sekolah. Penggali kubur, tak ada yang peduli. Guru mengaji di kampung-kampung. Kemarin saya bawa masuk jalan, masuk lagi. Dalam hati saya, mau dibawa kemana hubungan kita ini Ustaz Luqman? Akhirnya sampai ke tepi sungai, udah tak ada lagi jalan, baru berhenti. Sampai di situ, dijumpakanlah saya dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Ustaz Somad, silakan salaman. Saya tanya, siapa mereka ini Ustaz? Penggali kubur. Yang tak pernah dapat perhatian. Berapa mereka dikasih? Dikasih mereka bungkusan besar, isinya odol gigi, lalu kemudian gula merah, ada ikan goreng, ada semuanya, cukup untuk sebulan. Dalam bayangan saya, mana cukup ikan 2 ekor sebulan? Maksudnya berasnya mungkin habis, gula merahnya mungkin habis.
Kacang hijaunya mungkin habis, tapi odol itu kan tak habis. Dibagikan 650 bungkus, satu bungkusnya 1.650.000 betul. 650 juta yang mengumpulkannya pasukan amal soleh Indonesia mustahil lapar. Allahu Akbar. Tapi pas giliran penyerahan, apa kata protokol berikut ini? Mari kita saksikan penyerahan santunan untuk penggali kubur, penyelenggara jenazah, dan orang-orang guru-guru mengaji di kampung-kampung pedalaman. Santunan akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya yang tampil di situ. Masjid begitu juga. Sudah dibangun masjid, sudah selesai. Pas giliran tanda tangan. Berikut ini penanda tangan masjid ditayan oleh Ustadz Abdul Somad. Toh siapa yang bangun? Lama-lama dalam hati saya, jangan-jangan nanti pas di surga, mereka yang ngasih beras masuk, mereka yang bangun masjid masuk. Pas giliran saya mau masuk, kata malaikat, yang cuma tanda tangan nanti dulu. Atau diumumkan malaikat, berikut ini masuk surga kepada Abdul Somad dipersilakan secara seremonial. Mudah-mudahan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas kenapa Ustaz ceritakan? Ini kan bisa jadi riya Pak Ustaz. Ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. MSQ. Tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Apa namanya? MSQ. Tempatnya masjid. Waktunya subuh. Kontennya Quran. Ini yang terberat bagi siapa? Bagi orang munafik. Tahu munafik? Munafik. Kontennya subuh, paling berat waktu sholat, waktu subuh. Makanya anak-anak muda kadang pakai jaket biker subuhan. Zuhur hilang. Waktunya subuh. Tempatnya masjid. Kenapa? Di kafe banyak orang. Di tepi sungai, di tepi laut, ramai, kongko-kongko, duduk-duduk, tak tentu arah. Entah apa yang dibicarakan, sikit-sikit ketawa, sikit-sikit senyum, sikit-sikit entah apa yang mereka bahas. Tapi kalau yang tiga ini kita laksanakan, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Tak boleh lepas daripada Quran. Ini program Munzalan itu saya tengok, Masya Allah, Tabarakallah, mengenyangkan fakir miskin, ada. Memberikan santunan untuk orang penggali kubur, ada. Guru-guru mengaji di pedalaman, ada. Dibawa pula saya ke Karimata. Ustaz Somad, nanti kita pergi ke Karimata. Karimata? Wow, amazing. Saya sudah lama mendengar Karimata. Mau dibawa Ustaz Lukman tahun lalu, tahun 2020, lebih setahun yang lalu. Dibawa ke Karimata. Nah, sampai di tengah jalan, macam jalan belum beraspal. Mau balik malu, mau diteruskan mulas, tak salah pura-pura tidur, bangun, belum juga sampai. Sampailah kami di Pulau Karimata. Saya sangka sampai di sana macam ceramah di Masjid Al-Mujahidin, cantik megah. Rupanya masjidnya belum dibuat. Akhirnya kami pun tabligh akbar di tanah lapang, bertemu dengan masyarakat. Untuk mengobati kesedihan pelipur lara, dibawa mandi ke air terjun. Ustaz Somad, ayo kita mandi ke air terjun, pemandangannya indah. Masya Allah. Tapi dalam hati saya, baliknya nanti gimana ini? Luar biasa. Jadi semua sudah mereka lakukan, dan magnet ini cara Allah untuk mengumpulkan orang dari Sumatera datang, dari Sulawesi datang, dari Kalimantan Barat datang, dari Papua datang. Mereka datang ke Kalimantan Barat, lebih spesifik lagi ke Pontianak, lebih khusus lagi ke kapal masjid, kapal Munzalan. Jangan sampai orang Pontianak, orang Kalimantan Barat seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa macam ayam mati di lumbung padi? Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu Munzalan. Dia tinggal di Pontianak, dia tak pernah ke Munzalan.
Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu apa saja program-program. Ini termasuklah adik-adik kita yang membawa. Ini programnya apa ini? Program infak UAS. Hah, apa pula infak UAS? Jangan-jangan duit kami Pontianak ini bawa oleh UAS. Ini dipakai semuanya balik untuk program-program dakwah kemanusiaan. Maka selamatlah kita daripada orang-orang yang menjual agama, orang-orang yang membiarkan tak peduli kepada agama. Tidak ada kepedulian. Yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah puasa sunnah, yang penting aku sudah haji dan umrah. Masalah orang di pedalaman tak tahu mengaji bukan urusan saya. Saya tengok Ustaz Lukman ini semua dipikirkannya. Ada saudara-saudara kita yang tunanetra tak bisa menengok, mau bangun masjid, ngadunya ke dia juga. Ada yang tunarungu tak bisa mendengar, yang tuli ingin bangun pesantren, ngadunya ke dia juga. Ada anak yatim fakir miskin dan duafa, mengadunya ke dia juga. Ada janda-janda yang tua, maksudnya yang muda tidak, mengadunya ke beliau juga. Mudah-mudahan Ustaz Lukmanul Hakim panjang umur, sehat badan. Perjuangan kami bukan yang lain-lain. Tidak ingin jadi bupati, tak ingin jadi gubernur, tak ingin jadi wali kota, tak ingin jadi apapun. Hanya ingin supaya anak-anak muda yang taubat, yang hijrah tahu apa yang dikerjakannya. Alhamdulillah semuanya anak-anak muda yang mengawal saya beberapa hari ini, anak-anak muda yang gagah perkasa, termasuk yang subuh tadi juga. Begitu turun dari hotel langsung dikasih, Ustaz nanti bawa mobil nih. Saya tengok, seumur-umur hidup baru ini naik mobil pintunya satu. Biasanya pintu satu pernah juga truk sawit. Naik Ustaz, saya yang bawa. Iya. Dalam hati saya, jangan sampailah menabrak. Mau ditolak, disangka nanti tak pandai, mau diterima, kita khawatir, tapi saya coba juga. Saya tanya Ustaz Lukman, berapa harga mobil ini Ustaz? Ya di atas 1M lah Ustaz. Dalam hati saya, mak gawat menggantinya nih kalau ada apa-apa. Berdoa terus, saya bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Yang punya di belakang berbisik, Ustaz lampunya belum hidup ini. Astagfirullahaladzim. Ketahuan tak pandai menghidupkan lampu. Dipicit-picit tak ada yang hidup. Mau bertanya malu, masa profesor nanya? Sebelah kanan Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, nampak betul bodoh kita. Wah, gagah lah. Begitu sampai di halaman masjid, pas saya mau turun, jangan turun dulu Ustaz. Iya betul, biarkan kamera menyala dulu semua. Wah, begitu Ustaz turun, mudah-mudahan tadi yang merekam pakai slow motion. Wah, turun, Masya Allah. Lalu kemudian diupload nanti di Instagram, walaupun komenlah orang, Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Kita pun melambunglah, lubang hidung macam terowongan minyak. Orang pun komen pula lah, yang benci-benci pun komen. Katanya Ustaz itu penuh kesederhanaan. Katanya Ustaz itu dalam keadaan susah payah. Nabi aja naik onta dengan pakai batu. Ini kau pakai mobil mewah. Ini minjam bodoh. Syiar. Ini syiar supaya anak-anak muda ini jangan berpikir bahwa Islam itu untuk orang tua-tua aja, untuk orang fakir miskin, bajunya compang-camping. Bagaimana anak muda mau tertarik dengan dakwah? Betul. Sampai di bawah ditanya Ustaz Taki Malik. Ustaz Taki Malik nanya, Ustaz tadi pakai mobil sport. Iya, saya bilang. Gimana rasanya Pak Ustaz? Rasaku muda setengah umur. Ini sampai sekarang ini masih rasa 22 lagi. Begitu turun dari mobil, tua balik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya sampai di Pontianak inilah macam-macam diminta. Ustaz pakai motor dulu, kedatangan yang dulu. Ustaz pakai motor, pakai motor. Viral juga orang. Di mana nih? Kalimantan. Di tempat lain naik sepeda. Sepeda. Habis sampai sepeda ditanya pula tuh, gimana perasaannya Pak Ustaz? Dari tengoknya muka awak pucat. Nah, perasaan pula lagi jantung. Sepeda. Mendaki pula tuh. Mendaki. Ilaha illallah, Masya Allah. Tapi di Pontianak kesannya luar biasa. Naik sepeda, naik motor besar, naik mobil. Khawatir pula saya di kedatangan tahun depan ini dikasih orang ini pakai para layang.
mendarat, langsung masuk dari jendela. Masya Allah. Gak apa-apa, kalian doakan aja selamat-selamat ya. Takutnya tersangkut di pintu. Sakitnya tak seberapa, malunya. Keluar berita, Ustaz Somad tersangkut di Pontianak. Ternyata kalau dakwah ini dikemas oleh anak-anak muda, hasilnya juga luar biasa. Kenapa orang tak tertarik dengan dakwah? Karena dakwah diisi oleh orang-orang yang tidak produktif. Mohon maaf, yang tua-tua jangan tersinggung. Karena beberapa orang tua tersinggung balik ceramah meninggal. Azan tadi, siapa yang azan tadi? Tahu siapa yang azan tadi? Rizal Effendi. Hah? Armada. Saya ngetes aja orang ini komplain apa enggak? Komplain. Yang azan tadi Rizal Armada, guys. Anak muda, imam tadi. Imam anak muda Ustaz Taki Malik, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz, tamat Mesir, ganteng Pak Ustaz, terserah aku lagi yang bilang. Ganteng, businessman. Malam tadi dilelang baju Ustadz Abdul Somad. Baju Ustadz Somad. Siapa yang siap membeli? Angkat tangan dia. Begitu beliau angkat tangan, saya tengok. Berapa? Berapa Ustadz? 30 juta. Dibelinya bagus baju saya 30 juta. Cuman bukan untuk saya. Untuk bangun kapal. Habis itu cincin. Makanya tak bercincin lagi. Ha? Cincin Ustadz Somad kita lelang. Angkat tangan Ustadz Taki Malik. Berapa Ustadz Taki Malik? 75 juta. 75 juta dia beli. Karena ada orang Pontianak yang malu kan? Malu kalau semua dia ambil orang luar kan? Datang orang Pontianak. Saya 80 juta. Habis 80. Rupanya rame-rame. Masya Allah, tabarakallah. Habis baju habis, cincin habis. Untung celana tak dilelang malam tadi. Sempat dilelang celana malam tadi. Bekain tau si hari. Masih ada juga hati anak muda ini. Sempat mereka sur tadi malam kan. Tengoknya baju laku, jaket laku, cincin laku. Kita lelang celana Ustaz Somad. Wah, hancur. Dakwah kalau dikemas oleh anak-anak muda hasilnya luar biasa. Dan yang bisa mengumpulkan anak-anak muda ini Ustadz Luqmanul Hakim. Kalau saya yang ceramah, yang datang nenek atau apa kabar mak? Sehat mak? Sehat. Pak Cik sehat, Pak Cik sehat. Judul pengajian kita malam pertama di alam barzakh. Nanti kalau Ustadz Luqmanul Hakim yang tausiah, saya tengoklah dia. Ada orang ya artis, influencer, duitnya banyak. Pas ditanya, apa kesan pertama ente menengok Ustadz Luqman? Kesannya muda, pengetahuannya luar biasa, bahasa Inggrisnya lancar, tamatan luar negeri, gayanya gaya anak muda. Saya coba pakai gaya anak muda ini, tak masuk. Saya coba pakai gaya anak muda, maksud saya supaya dipanggil abang gitu kan. Terus coba pakai anak muda, pas dipanggil, apa kabar Ustadz? Tak jadilah. Serahkan aja anak muda. Menjadi anak muda yang menolong agama Allah. Kalau ada orang tua menolong agama Allah, wajar. Malaikat maut udah di jalan. Tapi ada anak muda yang menolong agama Allah. Sabatun, 7 golongan. Yuzilluhullah, mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, anak muda. Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan sabu-sabunya, sibuk dengan ganjanya, sibuk dengan kutaunya, sibuk dengan sakaunya. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan pacarannya, tapi anak muda di Pontianak berzikir, membaca Quran, MSQ, Masjid Subuh Quran. Ini hanya ada di kapal Munzalan. Anak-anak muda yang sudah menggabungkan diri, alhamdulillah.
Anak muda yang menggabungkan diri, alhamdulillah. Yang belum bersegera ikut pesantren. Yang sudah aku kasih tahu tak juga, ingat, kapal yang lain akan tenggelam. Masya Allah, tabarakallah. Tadi hebatnya Masjid Al-Mujahidin ini ada jamnya. Ini jam nih, kalian yang belum pernah naik ke atas ini aku kasih tahu, ini jam nih. Betul situ. Nah, ini penting juga pelajaran untuk pengurus-pengurus masjid, tiru Masjid Al-Mujahidin supaya dipasang jam, supaya Ustadz penceramah tahu dia udah berapa. Ini soalnya kadang ada pula masjid itu dipasang jamnya di sini. Jadi Ustadz tuh setiap ceramahnya jam berapa ya gitu. Kali ini enggak, jadi pura-pura nengok jam apa, padahal sebetulnya nengok sini. Sudah lewat. Tadi dimulai jam 5:10, sekarang sudah jam 6:20. 70 menit kita sudah bersama. Ini menurut kode etik Abdul Somad sudah korupsi 10 menit. Karena saya biasanya tausiah itu 60 menit. Ini sudah 70 menit. Kenapa bisa sampai lewat 70 menit? Ternyata tausiah di Pontianak itu selalu bersemangat dan menarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tempat lain kadang saya tausiah ya 15 menit sudah berhenti. Kultum kuliah 7 menit. Kalau 15 kulibas, kuliah 15 menit. Gimana kita mau semangat tausiah? Kita tausiah jamaahnya semuanya sedang naik ke Sidratul Muntaha. Anak-anak muda mesti semangat ke masjid Al-Quran. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi di Pontianak tak ada yang mengantuk saja. Mereka berdiri. Bagaimana mau mengantuk berdiri? Insyaallah, tabarakallah. Tapi Pak Ustaz, saya ini tidak muda lagi Pak Ustaz. Saya ini sudah tua Pak Ustaz. Bapak bukan tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua renta. Pulang dari sini semangat, semangat, semangat. Abang kenapa selesai pengajian tadi nampak lebih muda bang? Aku bukan tua deh. Abang tak tua be. Abang adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang renta. Kata siapa? Kata Ustaz Al-Somad. Buatkan baju kaosnya nanti. Anak muda terjebak di tubuh yang renta. Tolong jalan pelan-pelan, asam lambung kumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barakah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah. Yang belum bertemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Anak yang menjadi penghafal Quran. Pontianak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah.